Ya, oke, baik. Nggak apa-apa dah, cuma berapa orang nanti lama-lama banyak yang gabung ya. Mhm. Kita share dulu seperti biasa charting kita. Mhm, oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya posisi-posisi, yang bisa untuk sesi 2 nih. Ini Mas Wawan juga udah nanya nih rekomendasi untuk sesi 2 ya. Ya, saya coba lihat dulu ya. Saya coba lihat dulu. Oke ya, tunggu tunggu tunggu. Kita jangan cari yang udah naik tinggi ya, kita nggak bahas ya, kalau yang udah naik-naik tinggi itu kita nggak bahas lagi. Sekarang coba kita lihat SMKM ya, kita lihat SMKM dulu ya. Oke, SMKM. Sumber Mas Construction, TBK ya. Ini juga kita juga jarang-jarang dengar yang kayak begini ya. Ini saham apa lagi yang begini modelnya. Ya, cuman dia modelnya begini ya. Hmm. Ya oke, SMKM nih masih ada kemungkinan naik ya. Cuman kayaknya dia udah rata atas ya. Oke, kita cari dulu yang lain ya. Dia nggak ada pergerakan yang bisa dibahas. Oke, yang berikut kita lihat MANG atau MANG ya. MANG ini juga masuk kategorinya akselerasi. Dicatat-catat aja dulu ya. MANG itu akselerasi sehingga dia nggak bisa kita analisa ya, karena udah kenaikannya 9,8%, artinya udah mentok ke atas ya. Nah, lalu yang berikut ada FLMC ya, Falmaco Nonwoven Industry. Ini kita coba lihat. FLMNC ya, FLMNC. Oke, kita lihat. Nah, ini nih, Falmaco Nonwoven. Hmm. Nah, ini saham saham ini semua ya. Kayaknya goib banget ini sahamnya. Kita skip ya, nggak bisa. Ini saham aneh sekali. Oke, kita lihat lagi ada yang lain. STRK ya, Lovina Beach Brewery, TBK. STRK, oke ya. Oh, oh. Ya, STRK juga masih ada potensi kenaikan ya. Tunggu. Ini mungkin karena dia modelnya itu sih ya. Lagi apa namanya? Marketnya istirahat. Oh, STRK itu ternyata yang tadi kita sebutin tuh ya. Yang dari sebelum-sebelumnya ternyata FCA semua itu. Saham-saham FCA. Pantas aja begitu modelnya ya. Oke, kita ganti lagi. Ternyata banyak yang harus di-skip ya. STRK pun tidak masuk dalam hitungan ya kategori. Idea. Idea Indonesia Academy. Coba kita lihat. Ini kayaknya akseleratif nih. Idea. Tunggu ya. Dicek dulu. Ya, akselerasi. No, no, no. Cannot. Lalu kita lihat. Ya ini ya saham-saham yang FCA semuanya. Zinc ya. Kapuas Prima Coal. Pada. PADA ya. Personel Alih Daya TBK. Ini juga semuanya rata-rata FCA nih. Udah mentok. Akselerasi 10%. ST. Nano juga sama FCA ya. Ya ini kalau kalian penggemar-penggemar FCA juga sekarang lagi ngetren ya. FCA pada lagi diborong-borongin ya semuanya.
Tapi yang saham-saham di bawah gocap ya rata-rata. Ya, cuman kalau saya nggak terlalu nyaranin ya, karena susah dia punya. Ya bukan susah sih, bisa aja. Ya cuman kayaknya kalau nggak ngelihat itunya nggak enak ya. Ini juga ada lagi Cole ya. Cole juga sempat masuk juga kemarin di radar ya. Ini catat-catatin aja ya, Cole. Tapi semua rata-rata FCA ini. Saya heran nih kenapa semua yang masuk nih FCA semua lagi ini ya. Lagi trending nih. Saham FCA lagi dinaik-naikin semua. ABA. Nih, ABA ya. Ada juga ABA. ABA juga FCA luar biasa. Hmm, kenapa jadi FCA semua? Mina, oke. Nah ini kalau Mina kita bisa lihat nih ya. Kayaknya Mina nih sih saham bener nih Mas. Oke, Mina. Ya, nah Mina, hehe. Waka hehe ya. Oke, kita lihat Mina ya. Oh, kena suspend kata Mas Wawan. Mbak Sinta nanya, Pak mau tanya pipa kenapa nggak dibuka suspendnya ya? Ya mungkin nanti kita lihat ya. Bukan nggak dibuka, mungkin dia udah kena yang ke berapa kali gitu. Kalau udah yang kedua emang agak lama ya. Bisa jadi juga di ujung-ujungnya bukan dibuka tapi juga FCA juga ya. Tadi apa pipa ya? Oh masih suspend ya, masih suspend. Berarti masih dalam masa tahanan. Ya jadi kalau pipa belum bisa dibuka ya. Nah sekarang coba kita lihat Mina. Nah, oke. Nah, jadi kalau Mina nih kita bisa analisa lah ya. Minimal pakai teknikal masih masih bisa ya untuk kita analisa. Ya, coba kita lihat dia kenaikan sampai di berapa. Hmm, hmm, oke. Nah, ini catat-catat aja dulu ya. Ini Mina kita bisa analisa. Kalau yang lain tuh FCA. Ya, kalau FCA mah spekulan aja. Ya, beberapa tadi yang saya sebut tuh FCA semua. Jadi kalau bagi yang senang coba spekulasi, ya silakan-silakan saja ya. Oke, ya sekarang nih kita lihat saham Mina ya. Jadi sekali lagi potensi sesi 2 atau ya bisa juga sampai besok pun juga masih bisa ya kalau dia belum ada kenaikan tinggi. Nah, sekarang Mina itu sudah di atas 50%, Fibo 50% ya, artinya udah di 61,8 masuk di area sana. Berarti penentunya adalah di sini. Kita belajar dari HMSP aja kejadian kemarin waktu saya bahas, dia masih di Fibo 50% waktu itu. Wih, tahu-tahu sesi 2-nya dia gas terus sampai ke langit biru ya. Ya, itu bisa saja ya. Namanya juga saham-saham spekulasi ya. Bukan tidak mungkin gitu. Begitu ada lonjakan volume atau nih ada spike, dia akan langsung ngegas, das gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat Mina ini kalem ya. Untuk saat ini dia kalem, dia masih ada di wilayah sini ya, antara Fibo 61,8 sampai 78,6. Artinya dia masih bergerak dalam rentang 154 sampai ke 179 ya. Nah, jadi ini dia rentang geraknya per saat ini. Tapi bukan mustahil kalau dia akan digas sampai ke 200 ini. Ya. Ya tiba-tiba gitu spike bisa saja gitu. Cuman untuk sekarang yang terukur itu adalah antara 154 sampai 179 ya atau ya katakanlah 170 deh ya. Nah, jadi sampai 170-an. Nah, ini dia Mina ya. Jadi dicatat aja dulu. Ini yang bisa dianalisa. Kalau tadi sebelumnya yang saya sebut itu STRK, apalagi Nano, Pada, lah itu saham-saham goib, goib ya semuanya. Jadi saham-saham yang yang FCA semua ya. Ya kalian kalau spekulan ya boleh-boleh aja beli-beli aja FCA, ya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Ini Mina tadi sudah ya. Kalau tiba-tiba spike bisa sampai ke 200, tapi untuk wajarnya dia akan menguji sampai area 170, 179 ya. Oke, ini untuk sesi 2 ya. Lalu yang berikutnya kita lihat lagi. Tadi Minas sudah. Apa lagi nih? Mhm, Indo, Royalindo Investa Wijaya. Oke, kita cek dulu ya. Indo ini saya juga baru denger-denger yang saham-saham model begini. Bisa lah, bisa dianalisa Mas ya.
Indo. Kalau saham-saham ini ya, apa namanya, gorengan ya istilahnya gitu ya memang bisa aja dia. Mana nih nggak ada. Mana sih? Gimana ini? Nggak keluar. Ah, ini ada. Ini dia. Nah, ini dia. Waduh, dia udah all time high ya, saudara-saudara. Ini 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 udah all time high ya. Jadi ya cuman langit ketujuh aja ya batasannya. Boleh boleh boleh. Kita coba saja untuk kita cek and recheck ya, di mana kira-kira langit ketujuhnya ya. Oh, nggak apa-apa, yang penting ada analisanya ya kan. Oke, sekarang kita coba tambahkan. Ya kalau udah kayak gini saya pakai Vibo aja ya, jadi yang simple-simple saja, tidak perlu yang rumit-rumit. Hmm. Oke, sekarang posisinya Indo itu sedang menguji all time high-nya di 265, ya kan? Nah, berarti nanti sisanya dia langsung bisa sampai ke kejauhan ya. Sebetulnya kalau 300 itu juga masih kejauhan ya. Artinya yang terdekat itu dari 265 ya memang 300 ya di wilayah sini nih untuk Indo ya. Hmm. Nih di situ ya. Nah, ini yang paling terdekat untuk Indo. Kalau dia digas lagi katakanlah gitu ya, ditambahin lagi volume. Nah, volume ini bisa sampai kayak begini aja nih volumenya, ya kan? Nah, ini masih bisa lanjut nih ya, sampai 300-an. Oke, cuman ya kita lihat aja ya gitu. Sanggup nggak dia jebolin 265 ini? Hmm, ini biar kelihatan jelas. Hmm, ya, nah ini tuh. Ya dari 265 ini bisa ke 300 apa enggak ya? Nah itu udah naik berapa persen lagi sekarang? Baru sekitar 8%. Ya masih ada terbuka peluang. Oke? Masih ada terbuka peluang kalau volumenya ditambah. Ya ini kan volumenya baru setengah nih. Ini untuk Indo ya, Royal Indo Investa Wijaya Tbk. Cuma saya nggak ngecek dia, tapi liquid kok ya. Tadi udah sempat lihat liquid. Ya, ini bisa tambah lagi volumenya ya. Dia bisa naik lagi sampai ke di atas 265 ya, bisa tembus ini. Ya, oke catat aja dulu Indo ya. Ini bisa dipantau-pantau buat sesi 2 gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi yang di chat ini? Oh, nasi. IMPC. Ini Bu Lili ya, Bu Lili IMPC gimana suhu? Tadi iPodnya error, nggak bisa TP. Oke oke, kita cekin dulu buat Bu Lili ya. Nanti Mas Wawan juga nanya nasi. Oke oke Mas Wawan. Ini kita cek dulu tadi IMP apa namanya? Apa Bu Lili nih? Ingatnya nasi. IMPC iya IMPC. Oke. Ya, ini kayaknya banyak yang kejebak di sini ya. Jadi dia sempat spike aja sebentar. Tunggu nih, ini gimana sih? Hmm. Nah, ini dia sempat spike aja ya kemarin di sampai ke 1635. Ternyata pas opening sudah kena guyur semuanya ya di sini. Tapi ini kelihatannya memang aksi profit taking saja ya. Ini bukan ya sesuatu yang guyuran yang seperti ini ya. Jadi ini nggak volumenya nggak terlalu berat ya. Kalau kita lihat volumenya masih kecil, jadi istilahnya ini hanya profit taking wajar gitu. Kalau masih bisa naik apa enggak? Pertanyaannya sekarang tuh 1.500.
ya kan? Kemarin entah pada masuknya di 1.600-an atau enggak ya. Oke, jadi selama dia volumenya masih kecil, volume guyurannya atau profit taking yang wajar ini masih kecil, eh masih bisa di-maintain dulu ya, masih bisa di-maintain untuk patokan supportnya di sini deh ya, daerah sini. Coba kita lihat. Ini supportnya support teknikal ya. Sebetulnya kalau teknikal itu kurang ini ya. Kalau untuk saham-saham volatil begini tuh kurang cocok gitu. Ya, ini support yang harus diperhatikan yang jelas ya ini ya 1480-an. Ya, jadi kayaknya kalau udah nyentuh di bawah 1.500 gitu, 1480 sebaiknya agak sedikit waspada ya. Kalau yang punya udah ambilnya tuh di 1.600-an gitu. Ya, jadi ini coba apa pertimbangkan dibuang dulu aja apa gimana gitu. Ini saham begini sih memang rentang geraknya untuk sementara masih di situ-situ aja ya. Sekarang dibikin naik spike gitu, terus besok dikasih guyuran-guyuran ringan gitu. Tapi besoknya bisa dinaikin lagi. Jadi maintain dulu aja ya. Artinya ini masih mungkin untuk bisa diangkat lagi. Cuman hari ini kelihatannya profit taking dulu belum diangkat. Jadi bisa jadi besok dilanjutkan diangkat lagi. Ya, jangan keburu-buru untuk panik dulu ya, panik selling ya untuk IMPC. Ya, ini khususnya untuk Bu Lili ya, untuk Bu Lili. 1480 Bu Lili itu yang harus diperhatikan untuk diwaspadai ya level supportnya 1480. Jadi kalau udah tembus 1.500 ke bawah itu harus diwaspadai. Oke, yang berikut dari siapa? Mas Wawan tadi ya. Nasi. Oke, nasi. Ya, nasi sama hoki itu kemarin ya. Jadi urusan beras-berasan tuh kemarin ya. Nasi. Wow, ini agak berat nih ya, agak berat ini. Ini guyuran, kalau udah kayak begini ini guyuran ya. Jadi kalau udah kayak gini guyuran, tapi untungnya dia nggak setengah body dari kenaikan kemarin. Cuman rasanya ya, kalau udah seperti ini, dia akan di sini nih. Hmm, bisa jadi dia akan kemari lagi. Nanti untuk tunggu dia dinaikin, tunggu momentum lagi, sama kayak kemarin. Sektor ya, apa berasan ya, perberasan. Bukan sektor agriculture, bukan agri, bukan, tapi sektor beras saja. Hoki nasi, nah itu dia. Nah, jadi kayaknya bisa turun setengah lagi nih, ya. Nah, kalau udah turun setengah lagi, kemarin pada belinya di berapa? Mau belinya di sini rempong juga nih. Oh, agak jauh nih. Ini analisanya sederhana aja, ini nggak usah pakai support dan resisten lagi, ya. Jadi kalau kita lihat yang area yang patut sudahlah nggak ada lagi bisa ambil jalan lain gitu ya. Ini kalau dia sudah nyentuh angka berapa ini? Oh, 107 ya. Kalau udah 107 itu sebaiknya ya, apalagi kalau belinya di 140 ya udah jauh banget ya. Minusnya udah 40% nanti. Ya mau gimana gitu. Ya kalau di Pancasona sih sebetulnya ada caranya ya. Cuman kan kalau kalian yang ambil-ambil ini cuman sekedar buat ikut-ikutan scalping ya, udah kalau udah salah lebih baik keluar dulu ya. Jangan ditunggu sampai puluhan persen gitu minusnya. Floating gainnya jangan terlalu banyak gitu. Pokoknya udah kalau udah salah arah ya sebaiknya keluar dulu. Oh, baru minus 3 poin sih kalau Mas On santai aja ya. Pokoknya tunggu sampai end of day saja lah. Ya, jadi kalau dia tuh masih ada tekanan jual, ya ini diikutin dulu aja ya harga average-nya ya sampai turun ke berapa. Cuman tadi ini yang harus diwaspadai sampai level 107 karena udah setengah badan dari yang kemarin. Artinya guyurannya cukup deras. Tapi kalau kita lihat ini volumenya udah hampir seimbang. Ini baru sesi satu ya. Artinya guyurannya ini kelihatannya udah cukup deras sampai di 123 sehingga kemungkinan juga mungkin belum berhasil juga untuk bandarnya untuk jual seluruh barangnya. Masih ada kemungkinan dia di ayun lagi gitu ya, ayun lagi naik ke atas gitu. Ya, tapi nggak sampai setinggi kemarin mungkin ya.
masih ada diangkat-angkat dikit-dikit lagi gitu. Ya kalau masih minus minus 3 poin masih bisa dipiara gitu. Ya. Ini sih penurunannya harusnya udah nggak separah tadi pagi ya. Karena ini udah volumenya udah cukup gede ya guyurannya. Udah seimbang sama yang kemarin. Nah, jadi dia bisa aja, terus nanti dia begini lagi. Ya, jadi kalau masih minus 3 poin aja sih, 3 tick ya istilahnya ya. 3 tick tuh masih bisa ada kemungkinan diangkat lagi sampai 128, terus turunnya 118. Tunggu, saya cek dulu. Benarkah demikian? Ya, ya, ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Masih bisa bisa di 120 tuh masih bisa ketahan ya sampai 118. Ya cuman kalau untuk mantul baliknya ini ya itu mesti lihat apa namanya? Mesti lihat situasi ya. Dia masih mau angkat lagi hari ini apa enggak gitu. Untuk sesi 2 Bu Lili, masih bertanya, masih bisa entry enggak, atau buy sekarang sell besok pagi? Ya ini kembali lagi ke sektoralnya ya. Kemarin kalau nggak salah juga, sektor properti construction ya, konstruksi apa namanya, BUMN karya emang lagi digarap kemarin ya. Hari ini kelihatannya agak berkurang ya, agak berkurang sedikit. Cuman sekali lagi kalau seandainya Eee, dari hasil apa, penurunan suku bunga pokoknya dari indikator ekonomi ini kelihatannya mulai membaik ya. Pastinya BUMN karya, pokoknya BUMN ya, perbankan, BUMN karya, itu kena impact-nya, kena dampaknya, terutama dari penurunan suku bunga, stimulus ekonomi, kucuran dana dari pemerintah yang 200 triliun itu dan sebagainya, ya mereka berharap kalau ada uang seger, ya pasti bank-bank itu juga akan nyalurinnya kemana ya, selain ke BUMN juga, pasti kan gitu ya. Artinya dampak positifnya itu ke sektor properti construction yang BUMN karya itu kayaknya mereka digadang-gadang juga berharap bisa dapat cipratan dari uang yang dikucurkan dari Menteri Keuangan itu kan, dari Bank Indonesia gitu, simpanan dari bank. Ya, jadi, BUMN karya atau properti construction ini masih masih ada harapan untuk, diangkat lagi. Nah, sekarang kalau mau tanya kira-kira nyampe di berapa ini kita bisa analisa ya. Ini masih bisa kita analisa. Mhm. Oke, sekarang kita ngebahas PTPP-nya ya, khusus PTPP-nya saja. Nah, mari. Ini udah nggak usah nah, udah kelihatan nih. Nah, oke nih Bu Lili ya. Bu Lili sekarang kalau punya PTPP itu lagi coba mau breakout di Fibo 78,6 atau di area 400 sekian gitu ya, 420, 440 gitu ya. Nah, cuman, untuk selanjutnya dia akan coba untuk menguji resisten yang sebelumnya yaitu di angka sini, 460 atau dia masuk ke Fibo 78,6. Ya saat ini dia masih di Fibo area ini ya, 0,618 atau 61,8% hingga ke ini ya, hingga ke 78,6. Jadi artinya dia masih di dalam area itu belum, bisa breakout ke atas itu. Cuman yang jelas dia akan menguji yaitu area berikutnya ya, support ini lagi sedang diuji 400-an ini. Nah, kalau dia berhasil mendobrak ke sana, tidak tertutup kemungkinan untuk dia melanjutkan penguatan hingga ke 460 dengan sentimen yang ada. Gitu ya. Ya, Bu Lili ya. Ini untuk saham PTPP. Oke, sekarang kita lihat lagi dari pertanyaan-pertanyaan. Bu Natalia ada nih ternyata ya. Hoki gimana coach? Gitu. Oke. Habis itu ada Senhu, ada Taoming. Ya, oke. Kita coba ke Bunat, punya pertanyaan Bunat dulu ya. Hoki. Sama kayak namanya nggak coach, hoki coach. Kayaknya nggak sih nih. Ya,
Tadi sempat ditanya juga sama Mas Wawan ya kalau nggak salah ya tentang nasi. Mm-mm, Nasi. Jadi kebetulan kan kemarin nasi dengan hoki kan diangkat bareng tuh. Nah, mm-mm. terus terus sekarang dibantingnya juga bareng. Bantingnya bareng juga. Jadi ini sekarang juga sama setengah setengah apa namanya? Setengah dari candle yang kemarin kan ya. Nah, jadi tentunya ini masih ada kemungkinan untuk diangkat lagi. Jadi ini hanya profit taking aja dari bandarnya gitu ya. Untuk dia dia ini kategorinya kayaknya bandar-bandar biak lokal ya. Jadi cara mainnya kasar gitu. Habis dinaikin langsung dibanting. Ya jadi kurang begitu elok. Cuman kalau kita lihat harusnya barangnya masih banyak. Dia juga belum habis ya. Habis markup kemarin. Ini harusnya masih bisa dinaikin lagi besok. Tapi dia nggak langsung tiba-tiba naikin juga. Karena ya dia pasti nunggu waktu yang tepat. Kalau nggak ntar copetnya kebanyakan dia juga mumet gitu kan. Nah, sebaiknya harus diperhatikan saja antara ini ya, level dari 95-an ini sampai ke berapa ini? 88. Ya, 88 sampai 95 ini area krusial gitu ya bagi yang udah punya kemarin dan ngambilnya agak ketinggian di atas 100 misalnya atau di seratusan gitu ya. 100 atau di atas 100. Nah, ini level krusialnya cukup banyak nih. Kalau seandainya turun sampai ke 88 atau di bawah 90 ya. Nah, ini jadi ini area-area yang berbahaya untuk kalau yang punya di atas 100. Nah, Kalau pilihan kita masuk di 89 gimana, Coach? oke, kalau masuknya di 89 masih untung dong berarti ya. Enggak, maksudnya aku ini kan belum. Cuma kalau misalnya kita mau masuk di 89, masih oke lah ya. Oh, masih, masih. Kalau baru mau masuk sih masih aman. Kira-kira Nah, peluangnya ke depannya bisa naik nggak ya, Coach ya? pada prinsipnya gini, tunggu ya, cek dulu. Pada prinsipnya dia masih bisa dinaikin lagi, cuman biasanya kalau yang model begini dia tuh loncat-loncat juga. Jadi dia urusin kemarin hoki dengan nasi. Nah, terus habis itu setelah dia guyur, diambil profit taking, terus dibiarinin dulu di bawah gitu, supaya nanti orang-orang cut loss dulu. Nanti setelah dia cut loss, sudah banyak dia nampung lagi di bawah, baru dia angkat lagi. Jadi nggak tiba-tiba serta-merta besok dinaikin. Jadi kita mesti nyimpen Oke. yang model gini. Nah, kalau di Oke. 89, 90 masih oke untuk per hari ini ya. Nah, terus tadi itu juga area krusial ya, 89, 88, itu 88 nggak ada. Kalau hari ini cuma 89, 90 yang paling bottom ya, ARB-nya di situ. Itu masih oke lah kalau buat mau koleksi-koleksi dulu. Coba nanti diangkatnya kapan belum tentu besok. Yang model gini belum tentu besok. Dia soalnya mainnya kasar. Kalau main kasar tuh biasanya begitu. Dia nanti pindah lagi ke tempat lain. Iya sih. Iya, dia mainnya kasar sekali. Oke. Oke. Bufa juga udah naik lagi tuh, Coach. Udah mulai ini. Bufa ya. Iya, Bufa udah mulai hidup lagi dia. Iya, iya, iya. Baru bangun tidur dia kayaknya. Biasa, itu juga sama model-modelnya gitu ya. Jadi setelah Iya, kemarin dia emang. naikin, dia bikin dulu konsol di bawah, terus nanti setelah banyak yang udah cut loss, baru nanti dia naikin lagi. Oke, ini kita lihat dulu dari yang potensi sesi 2 tadi udah ada beberapa ya. Kalau mau dicatat tadi saya lupa kalau Thank you, disuruh ngulang. Coach. Ya, benar sama-sama. Nah, untuk sesi 2 nih coba perhatikan juga saham JPFA ya. Orang-orang sebutnya JAPFA, JAPFA ya, Java Confit Indonesia Tbk. Nah, JPFA ini bukan kategori saham-saham itu ya. Cuman ya kalau kita lihat dia lagi ada kenaikan ya. Jadi ini bisa dianalisa. JPFA. Kalau kita lihat juga dia spike ya hari ini ya. Dia spike. Oke. Ya, kalau ini udah bisa dilihat ya pakai mata telanjang nih udah kelihatan banget ya. Ini bisa sampai ke 2230 untuk JPFA. Cuman yang kita lihat supportnya aja deh ya. Ini dia bisa terus naik sampai ke 2230. Dia akan uji eh, resisten sebelumnya nih ya di bulan Februari Maret. Nah, jadi itu kalau dia mau breakout ke sana bisa lebih tinggi lagi, tapi kalau sekarang dia masih mengarah ke situ dulu. Jadi 2140 ini dia coba breakout ke
arah 22 dulu ya, 2230, 2200-an lah. Ya, sebetulnya dia sekitar 2180 juga lewat dari itu 2200 sudah bisa breakout ya. Nah, cuman untuk level supportnya untuk sementara ini masih di area 2100-an ya sampai ke 2000-an ya. 2000 sampai 2100 itu level supportnya dia untuk saat ini. Ya untuk per hari ini untuk JPFA ya. Jadi 2000 sampai 2100 itu ada level support. Ya, sebetulnya di bawah 2100 masih ya, harusnya ya, di bawah 2100 tuh ya, 2050, 2080 ya. Itu level supportnya dia sampai ke 2000-an. Nah, untuk saat ini dia lagi coba bergerak terus maju naik sampai ke atas 2200. Tapi kalau dilihat ini kelihatannya udah agak cukup berat ya. Nah, harusnya dia koreksi dulu besok. Ini kayaknya udah agak berat per hari ini gitu. Dia harus koreksi dulu. Nah, kalau emang niatannya dia mau breakout, ya besok baru dia breakoutin lagi. Gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Ya, jadi ini kira-kira begitu untuk JPFA. Jadi kalau yang baru mau masuk sesi 2, lihat-lihat tuh harganya, cari yang murah aja dulu deh. Ya, cari yang murah dulu. Jangan langsung hajar kanan gitu. Kecuali mau tes lot ya nggak apa-apa. Oke ya, ini JPFA. Nah, lalu yang berikutnya, selain JPFA, ada apa lagi ya? Ada yang aneh-aneh nih ya, saham goib-goib ini kita nggak bisa bahas ya. BMBL tuh apa lagi? Lavender, Bina, Cendikia. Banyak yang nggak jelas ya. Foru, aduh ini Foru ini gorengan, pasti gorengan akut ya. Begitu mahal lagi sekarang. CSIS, oke kita coba ya, apakah CSIS ini juga bisa apa namanya? Di tiba-tiba spike gitu. Ya PTRO. Bunat masih PTRO terus ya. Oke, sekarang kita coba ke CSIS dulu ya. Ini yang nanti buat sesi 2 ya. Ini bisa mendadak-dadak juga nih spike ini yang model-model gini nih. Ya kan? Hmm. Ya, kalau dilihat juga ini sebetulnya udah spike nih. Tapi spike-nya masih belum didukung volume ya. Nah, bandingkan aja ini sama yang kemarin-kemarin. Kalau ini didukung volume jadi solid gitu. Ya kan mantep tuh. Ini juga nih. Mantep ya. Di gasnya tuh wah nggak turun lagi. Cuman kalau ini kayaknya hanya markup sesaat nih ya. Markup cepet-cepet aja nih. Ini cuma buat mancing doang ya. Hmm. Nah, jadi ya tetap dia masih bisa potensi naik lagi sampai ke 100 berapa ini? 149 ya. Ya, cuman bukan mustahil kalau misalnya volumenya digas lagi gitu ya, segini lagi tuh volumenya. Oh, terus ini dia, wih, mantap. Langsung sampai ke berapa tuh? Berapa? 150, 160 ya. Nah, ini CSIS ya. Nah, cuman tinggal tergantung bandarnya ya. Beneran bandarnya kayak gitu atau enggak gitu. Nah, coba saya lihat dulu ya CSIS. Kayaknya untuk per saat ini dia masih 150-an ya. Paling jauhnya masih di situ. Ya kecuali nanti ini sesi 2 langsung digas ya 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar volumenya naik. Itu bisa sampai 160. Ya tiba-tiba cus gitu naik spike. Terus nanti turun lagi deng gitu. Bisa aja gitu ya itu skenario-nya untuk sesi 2 CSIS. Jadi pantau saja. Pantau saja nih tinggal 10 menit lagi ya. Yang berikut ada apa ini? SLIS. Oke, SLIS ya. Kita lihat dulu SLIS. Oke, kita coba analisa SLIS ya. Gaya abadi sempurna TBK. Ya, SLIS. Hmm. Ini juga sama ini, ya. Ini sempat dinaikin terus dia habis itu diturunin lagi gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat sesi 2 dia mau digas lagi apa enggak ya. Ini karena dia udah sempat ada shadow kan. Nah, dia bisa mau hajar lagi ke 116 atau enggak. Ini bisa juga tiba-tiba juga sama ya. Nah, cuma nanti perhatikan aja di level 100-an sampai 102, 103 ini kan level supportnya. Jadi jangan sampai kalau beli eh, terlalu ketinggian juga gitu. Jadi cuman kejar buat scalping aja.
Nah, targetnya sampai 115. Ya, 115, 116 kalau diangkat lagi sesi 2. Cuman tadi soalnya udah sempat diangkat pagi-pagi terus ditekan turun lagi. Nah, cuman bisa aja nanti sesi 2 diangkat lagi. Ya, saham-saham begini selalu begitu ya. Mulai kita lihat kemarin juga dia solid-solid banget ini. Nah, cuman yang hari ini kayaknya masih ragu ya, masih ragu ini kelihatannya. Nah, cuman kalau sesi 2 ditambah lagi kan, ya ini bisa lah digas lagi gitu ya sampai 115. Ya, itu SLIS ya, SLIS. Oke, kita coba lihat lagi apa lagi nih? Tool, Tool, TOOL. Rohartindo Nusantara Luas Tbk ya. Tool, TOOL. Tool. Aduh, kalau tool ini lebih besar kemungkinan dia ditekan turun ya. Cuman kita nggak apa-apa, lihat aja dulu. Tool. Hmm. Ini buat watchlist ya. Artinya nanti buat sesi 2 ini tadi yang saya sebutin catat lalu ya dibuat dipantau ya. Buat dipantau saja gitu. Oh, belum berubah. Oke. Ya, pokoknya nih shadow-shadownya terlalu tinggi di atas ya antena-antena ini ya. Ini habis dinaikin ditekan. Nah, tinggal nanti sesi 2 dia mau angkat lagi apa enggak itu aja pilihannya ya. Sebelumnya high-nya 78 tuh kelihatan. Sekarang udah ditekan turun 70. Ah, cuman ini masih kelihatannya masih nutupnya di hijau gitu ya. Masih masih positif itu hari ini. Nah, tinggal nanti plot twist nggak nanti di sesi 2 ya. Ini dinaikin lagi nggak gitu. Nah, tergantung ke sini nih. Hmm. Ya, ini masih ada potensi juga dinaikin. Cuma kalau tadi barusan sesi 1 sih emang kelihatan banget ditekan turunnya. Nah, untuk naik lagi ya tergantung nanti sesi 2 ya. Sesi 2-nya tuh mau di markup lagi nggak? Berani nggak dia tambah volume lagi buat markup gitu. Karena ya udah pasti kan tukang copetnya banyak. Ya, jadi di Tool atau Rohartindo Nusantara Luas Tbk ini coba dipantau saja ya. Tapi ya jangan tiba-tiba HK karena dia tadi udah sempat ditekan turun. Ehm, Waduh, ini ada Tosk ya belum ditanya. Sorry, sorry. Jadi Zenhu ya, Tosk dan juga Taoming, Gria, BSBK ya. Coba kita ke situ dulu ya. Topindo Solusi Komunika. Ya, ini agak sedikit lambat ya, nggak berganti nih. Oh, udah. Oke, tos untuk sementara lagi masih nunggu apa namanya eh, muatan dulu ya di bawah ya. Dia kelihatan ya, dia belum ada volume berarti, jadi ini belum bisa diapa-apain. Belum ada kenaikan berarti juga, kecuali nanti tiba-tiba sesi 2 bisa saja spike juga. Tapi spike-nya arahnya paling kemari ya ke 73. Nah, dari 67 ini bisa ada kemungkinan potensi ke 73 kalau misalnya ada muatan. Ya, ada muatan. Untuk per sesi 1 tadi belum ada. Ini jelas volumenya nggak ada gitu ya. Untuk TOS gini ya, Senhu ya. Jadi untuk saat ini kelihatannya masih di area-area situ aja, 67, 68, 69, ya, 65, kira-kira turun-turunnya ke 65. Tapi kalau misalnya terus tahu-tahu ada gerbong masuk ya, terus habis itu ditarik, ya dia paling kayak kemarin lagi ke 73 paling. Ya. Ini untuk TOS ya. Untuk saat ini belum ada pergerakan gitu ya, belum belum kelihatan gitu, belum kelihatan. Lalu tadi dari siapa lagi? Taoming, Gria dan BSBK ya. Oke, Gria ini kelihatannya tekanannya cukup kuat kemarin 3 hari yang lalu di tanggal 16 September. Lalu melanjutkan juga pelemahan karena mungkin panik selling juga bagi yang ikut-ikutan. Dan hari ini pelemahannya sudah terbatas gitu ya dengan volume yang sudah kecil. Nah, jadi untuk Gria per saat ini mungkin dia lagi saat teduh dulu. Saat teduh dulu dia, jadi masih menunggu waktu lagi, timing yang tepat ya untuk diangkat kembali ya. Jadi bagi yang punya ini ya coba aja
Ya saya nggak sarankan untuk koleksi juga ya. Cuman kalau saham-saham begini tuh naiknya suka tiba-tiba gitu ya. Nah, tapi entah kapan lagi mau diangkat, ini kelihatannya belum jelas ya waktunya kapan. Ya, cuman kalau tadi dari kemarin tuh udah diguyur ya, sudah diguyur hebat gitu dari tanggal 16 itu dinaikin tinggi terus langsung diguyur sampai hari ini 2 hari berturut-turut diguyur. Tapi ini sekarang pelemahannya udah terbatas sehingga ini ya pada dasarnya udah siap lagi untuk diangkat lagi gitu. Ya, tinggal tinggal tunggu waktu aja yang tepat. Tapi bagi yang nyangkut ada dua pilihan. Ini bisa di average sampai ke angka 125-an ini ya. Mendekati 125, cuman itu agak agak pilihan yang cukup berat karena ini kan kategori saham-saham goaib ya goaib. Dari 190 turun sampai 125 gitu kan, jadi berat juga. Ya berat juga ya. Tapi ya kayaknya pelemahannya udah terbatas, jadi tinggal jadi buat pilihan aja. Mau di maintain atau mau di cut. Ya kalau mau di cut berapa besar, tapi kalau mau di maintain mau di average sampai ke mendekati angka 125 ini ya. Lalu yang berikutnya setelah Geria itu ada BSBK. Ya, BSBK ini teratur sekali ya, kelihatan sekali polanya jelas ya. Habis dinaikin terus langsung diturunin tangga. Ini juga habis dinaikin, diturunin lagi tangga. Ini kelihatannya bandarnya suka ini ngajakin apa namanya bercanda gitu ya, bercanda dia. Nanti ini akan dinaikin lagi, saya jamin ini ya. Di sinilah kira-kira dia bisa ngelukis rupa-rupanya bandarnya pintar ngelukis. Ini saham dikuasai 100% ya. Jadi bagi kalian yang masuk di saham BSBK nih hati-hati ya. Ini saham, saham yang nggak bisa di nggak bisa dianalisa banget gitu ya. Artinya ini memang spekulasi berat. Nah, cuman kalau prediksi saya sih bisa jadi suka-suka bandar juga sih ya. Kalau dia turun sampai ke 83 ya di 85-an, 85, 83 itu bisa jadi habis itu dia coba lagi dia mau gambar lagi begitu. Yut gitu lagi ya. Terus nanti besoknya dia turunin lagi gitu. Tet, 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 tet. Ya, terus langsung di yut gitu. Nah, itu tergantung deh. Kalau saya jadi bandarnya ya kadang kalau mau iseng-iseng begini juga bisa ya. Oke ya, jadi bagi yang punya ini coba pantau saja di area 85 ke bawah sampai 83 itu bisa jadi nanti bandarnya bisa naikin lagi ya, bisa dilukis lagi sedemikian gitu ya, terus dinaikin lagi sampai ke 110 ya, sampai ke 110. Bisa jadi begitu ya. Nah, itu skenario-skenario aja ya. Prediksi ya. Oke, terus tadi ada Bu Bu Punat juga masih nanya PTRO ya. Bu ini PTRO nih udah ini apa ya kayaknya sulit ya kita sulit ini. Kalau PTRO ini sudah ya gimana ya. Tapi kalau lihat seperti ini nih kayaknya ya besok-besok udah harusnya turun ya. Ini udah harus diturunin nih Bu Nat. Dia udah nanti takutnya nanti dia lama-lama kena itu juga tuh, kena ban ya. Kena ban lagi, kena suspend ya. Nah, dia harus turunin nih paling nggak nih ke 4.150. Sorry, 4.450-an ya. Atau di bawah itu ya. Jadi dia harus turunin nih sebetulnya. Kalau saya jadi drivernya saya turunin. Gitu loh. Ini bahaya nih. Nanti bisa kena suspend. Sudah tidak wajar ini. Ya, untuk PTRO. Jadi jangan jangan terbuai ya bagi yang masuk di PTRO. Sebaiknya ambil fast trade-nya aja ya. Kalau yang sudah mau pengen masuk ya fast trade aja lah. Hari ODT-ODT-an aja, scalpingan aja gitu ya. Nggak masalah sih. Tapi jangan terus nanti simpen lah. Siapa tuh udah naik terus sampai ke 10.000. Wah, ya, ini udah nggak wajar, takutnya suspend. Bisa. Oke, kita lihat apa lagi sama yang potensi ini udah ada plan, aduh nggak ya, gitu-gitu kita nggak usah bahas yang plan-planan ya. Ada cuan kayaknya belum lolos dari cuan itu volumenya besar ya. Nggak usah dibahas lah ya kalau cuan ya. CDIA, CDIA ya dari kemarin segitu-segitu aja ya. 14.50 sekarang naik lagi 15.30. Dia tuh pengen naikin ditembusin 1.600 cuman kayaknya banyak banget yang profit taking ya. Jadi berat gitu mau dinaikin. Tadi tool sudah, ini udah bergerak sih ya marketnya. PTPP sudah,
INDX tadi udah diguyur ya, itu saham kemarin ya, kita nggak usah bahas lagi INDX. Saratoga, Saratoga, Saratoga sama AGRS, Saratoga sama AGRS ya, coba kita lihat dulu deh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ini masih banyak loh orang di sini ya. Mau live trade aja sekalian ya. Asal sinyalnya kuat nih. Oke, ini apa nih? Saratoga ya. Nah, kita ini bisa dianalisa nih ya. Tenang saja. Oke, saya analisanya jangka pendek aja deh ya. Nggak usah terlalu jauh-jauh gitu. Hmm, Mana ya? Saratoga itu harus di bawah, harus 50% ya. Ini ketinggian. Oke. Ya, ini dia Saratoga ya. Kalau Saratoga itu dia lagi ada di area antara 1800-an, 1870-an sampai ke 1950-an. Ya, Saratoga ada di situ. Dan kalau ngeliat candlenya sekarang, memang sih nggak arah-arahnya ya, naga-naganya sih mau tembus. Cuman lihat deh, ini update nggak ya? iPod web ini nggak ada volumenya, masalahnya nggak sesolid ini gitu. Jadi ya kelihatannya ini markup saat aja ya. Tapi ya ini kalau lihat candle seperti ini bisa aja dia terus lanjut di atas 2000-an. Artinya tembus di atas 1950. Ya, kalau tembus di atas 1950 ya ini bisa terus sampai ke 2000-an ya. Ah, Ya, oke. tapi nggak jadi kamu yang penting sini nggak masuk. Oh, Mm, kayak gimana sih? Mutasi lah. Oh iya benar-benar. Strateginya ini kamu Ya, oke. Ini belum belum. Oke oke. Mas aja deh, nggak lagi. kita lanjut ya, kita lanjut ya. Ini Pak Roland di mute dulu ya, Pak. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi banyak pertanyaan masih nih ya. Udah TP kok, coach. Oke, udah TP, Bunat, mantap. Tepia, Tepia. Sekarang dari Mas Taufik ya, Tepia. Ya. eh Terus dari Hand apa nih? Handian, Demas. Ya, Pak Sam, adakah refreshment class? Saya sudah lupa. Ini cara screening saham. Hah? Ini anak STA bukan? Ya, Om Roland lagi di sekolah biasanya ya. Tadi saham apa tuh? Tepia ya. Oke. Nah, ini kalau Tepia biasanya satu rombongan ya sama PTRU ya, Cuan, ini satu rombongan biasanya. Oke, kalau Tepia ini oh, oke ya. Kita lihat ya. Oh, ya, ini naiknya agak rapih ya kalau Tepia ya. Chandra Asri Pasifik TBK. Ini rapi banget ini. Ya, dari 38,2% dia sekarang sudah masuk di area 50 sampai 61,8% ya. Nah, ini jadi target berikutnya adalah di 8.500-an. Sekarang di posisi di 8 ribuan sekian gitu ya. Jadi masih ada target nggak nyampe 10% lah ya. Nggak nyampe 10%. Ya, masih ada target berikutnya sampai ke posisi 8.500-an ini. Ya. Dan tapi naiknya pelan-pelan. Naiknya bertahap. Jadi nggak terlalu gede ini. Kalau Chandra Asri ya sampai ke 8.500-an. Kalau sekarang punya di 8 ribuan ya nggak nyampe 10% juga gitu ya. Oke ya, itu dari Tepia.
Oke, apalagi? Kayaknya brand nextnya coach. Oh iya iya iya. Apa nih? Brand lagi diangkat juga sama ya. Tadi PTRO dengan brand jadi satu. Oh. Ya, ganti-gantian nih CDIA yang jarang ya diangkat. Oke, brand ya. Nah, kalau brand ini berarti yang berikutnya itu dia akan coba uji di sini ya. Oh, di berapa tuh? Ininya agak menghalangi nih. 9.850-an ya. Nah, kira-kira ke sana. Tapi ya sebelumnya ya ke sini dulu ya. 93 dulu deh. Paling dekat ke 93 sampai 95 ya untuk brand. Tapi tinggi banget ya kayaknya brand udah kemahalan tuh ya. Ya, harusnya sih udah sampai 93 atau 94 itu turunin lagi ke sini ke 8 8.800-an ya. Harusnya harusnya ya kalau mau aman. Tapi kalau dia mau bikin seolah-olah kayak lagi uptrend gitu ya dalam jangka pendek ya dia harus begitu sih emang. Hmm. Hmm. Tuh. Ya, ya kira-kira bikinnya begitu. Dia swing high lagi ke sana ya, tuh. Jadi pelan-pelan ya. Ya ini skenario-nya aja, kira-kira gitu ya. Tapi ya paling memungkinkan dia ada di sini dulu ya berarti ya, di sini dulu gitu. Ke 98 lagi, 9.800 ya. Ke sana dulu. Oke ya. Oke, coba kita oh masih ada lagi chat nih. Oh iya, Bonat ya, lagi ngubur MSCI. Ini eh, lagi mau ngeliatin apa tadi? Yang potensi ya. Oke, kita ulang lagi yang potensi ya. Oh, 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 oh. Masih sama tadi ya, belum ada yang oh ini nih. Nih, coba liatin itu aja. Mina tadi kan udah sempat dibahas ya, Mina. Lalu Mina ya, liatin Mina itu. Terus ada apa lagi? Oh, kalau PTRO tadi sudah ya. Oh, apa lagi nih? Ini kalau pakai laptop nih nggak enak. Kebetulan saya lagi nggak di Jakarta sih soalnya. Emang susah ini, kita ngeliat kecil-kecil banget ya. Ya ini juga sangat jadi tips juga ya. Kalau nanti Bapak Ibu udah cukup profesional untuk jadi trader harian atau trading for living, device-nya harus di-upgrade ya. Jadi perlu layar-layar besar, ada beberapa biji gitu ya, komputer yang cukup mumpuni gitu ya untuk PC lah ya, yang desktop gitu ya. Jangan pakai laptop-laptopan gitu. Jadi ini nggak bisa kalau pakai laptop ini. Kalau cuma trading-trading pakai laptop ini ya ini agak sulit ya kalau misalnya kita mau fast trade kurang cocok. Tadi Mina ya. Terus apa lagi ya? Hmm, coba kita lihat Mina. Ini kita jadi live trade ya. Ya, tapi Mina ini agak agak rame ya. Eh, kalau yang mau scalping paling 2% tuh masih bisa ya, ngantri di 179. Lalu yang berikutnya ngantri di 176 ya. Kalau mau ngejar dikit di 182 boleh ya. Terus 179 ya, terus sama di 175 ya. Hmm. Terus nanti targetnya itu jualnya di 186 ya, 185 186 ya, cuman tuh masih agak agak sedikit perlu waktu sampai ke sana. Mina ya. Oke ya. Tapi dia volumenya udah gede juga 100 M. Ya, itu deh Mina deh untuk sesi 2 nih. Coba main di situ aja. Targetnya itu 185 186 sama paling tinggi ke 190.
Untuk akumulasinya tadi di 179, tadi kalau mau HK tadi 182 harusnya ya. 179, yang berikutnya di 175 ya. Yang gede di 175. Tapi nanti kita lihat lagi perkembangannya. Tapi ya ini kalau untuk fast trade aja ya, untuk scalping. Target jualnya di 185, 184, 184, 185. Terus ke 187. Terakhir 190. Nah ya, oke. Apalagi? Hmm. Ya, ya. Ya untuk saat sekarang lagi prospek itu aja sih. Tunggu apa lagi nih? Ada BWPT ya. Oh. Tadi BWPT kayaknya udah diangkat ya di jam berapa tadi pagi-pagi ya. Saya kayaknya nggak ngambil ya. Masih ada dikit kayak. Oh, BWPT agak berat ya. BWPT itu udah kami baru baru keluar dari penjara jadi dia mungkin untuk naik dalam waktu dekat agak sedikit terhambat ya. Lalu apa lagi nih? SCMA ya. Cuman nih kalau lagi begini saya nggak ikutan ngambil ya guys ya. Saya nggak bisa ikutan ngambil. Kalau SCMA nih dia cenderungnya masih turun ya, masih turun dulu ya SCMA nih. Karena tadi pagi udah sempat digeber sampai 334, terus sudah mulai ada aksi profit taking ya, terus abis itu mantul lagi. Jadi udah agak berat untuk naik lagi gitu. Jadi tadi Mina, terus kalau BPT ini udah agak susah. Hmm, apa lagi nih? Ini sambil ngeliatin radar ya guys. Jadi ini memang manual. Kita lihat radar tapi kita milihnya manual. Ada Toba tuh ya. Toba juga cuman kenaikannya kurang kurang signifikan ya. Jadi kalau untuk scalping nggak cocok ya. Kalau Toba ya harus disimpan-simpan dulu ya. Tadi cuan udah dibahas ya. Cuan, PTRO, Tepia ya itu satu rombongan semua ya. Apalagi nih? Kalau Raja gimana, Pak? Raja ya. Iya, soalnya sangkut di 3.700. Raja, Raja, Raja. Oke, Raja dalam waktu dekat itu masih agak sulit untuk tembus di atas 2.900 ya dia. Masih agak sulit untuk tembus di atas itu. Jadi ya, cuman kebetulan dia punya support memang nggak ada yang terlalu solid gitu. Jadi eh, untuk pelemahan lanjutan udah udah mungkin sudah agak terbatas. Tapi untuk kenaikan ini dalam waktu dekat belum bisa ya. Dia agak berat untuk naik di atas 2.900. Jadi jalan satu-satunya kalau mau selamat dari Raja ini, tadi yang nanya siapa ya? Saya Pak Julian, Pak. Oh, Pak Julian. Ya, Iya. ini kalau dulu pernah masuk di STA harus ini ya, harus pakai skenario studi kasus yang keempat ya. Pernah ikut STA nggak? Belum, Pak. Oh, belum, berarti harus ikut. Ya, kalau ada Pancasona buka lagi kelasnya ya, jadi ya Nah, itu. harus masuk ya, harus ikutan. Iya, iya. Ya, karena ini saya lihat emang ke atas 29 agak berat. Sebaiknya ya memang harusnya dari 3.700 terlalu jauh ya ke bawah ya. Jadi ini harus agak Mm-mm. ditukar dulu deh. Berarti saya cut loss aja ya, Pak? Ya, Nanti di tapi 2.900. jangan semua dulu deh. Jadi buang Oh, muatan dulu. Jadi capitalnya tuh dialihkan switching ke tempat lain aja. oh, iya. Gitu. Ya Pak Julian ya. Iya. Oke, apalagi nih? DSFI Parolan ya.
Mina udah naik tinggi, Bu Lili bilang gitu ya. Oke. Gimana cara ikut STA, Pak? Nanti kalau lagi ada buka kelas lagi Pancasona ya. Mas Taufik nanti ikut. Siapa? Nah, tapi ya bukan minggu ini kayaknya. Pancasona kali ntar kita lihat lagi buka kalau di minggu-minggu minggu depan kali ya. Bukan di Sabtu inilah ya. Wow, Mbak Meita udah makasih minanya, Ci. Mbak Meita udah cuan aja, Mbak. Ya, Mbak Meita udah cuan ini. Hanya Mantap. datang istirahat kayak begini. Aduh. Ah, Kalau jadi ini ya satu lagi Pak, apa tuh? SSIA, saya sangkut juga di situ. SSIA. Oke ya. Tunggu bentar. Ya, SSIA ini untuk pelemahan juga udah terbatas ya. Rasanya di bawah 1800 itu udah support di sana. Untuk kenaikan mungkin dalam waktu dekat kita coba cek aja ya dari sini ya. Ya, jadi ini kayaknya udah sampai di supportnya dia ya. Nah itu. Ya, ini udah di supportnya dia nih. Jadi ini udah support banget. Heeh. Ya, ini memang ada support sampai ke berapa? 16 eh, 1700 lah ya. Mm-mm. Sampai ke saya rasa dia ada di 1770-an. Nah, jadi ini areanya dia supportnya itu di 1700 sampai 1770-an. Nah, ini dia. Ini pelemahan udah terbatas. Artinya di 1800 itu pelemahan itu udah terbatas, udah bisa jadi support yang lumayan solid untuk dia mulai rebound gini. Mm-mm. Nah, cuman reboundnya itu ya untuk saat ini nggak kelihatan ya untuk bisa spike lagi tinggi ke atas gitu ya. Belum belum ada tanda-tanda ke sana. Cuman ya mungkin dia nanti dari 1800-an tuh nanti dia mulai mantul-mantul sedikit lagi kecil gitu. Hmm. Ya, mantul-mantul kecil. Berarti nggak ada potensi ke 1900 tuh agak-agak berat ya Pak? Bisa saja, bisa saja. Nanti Mm. kan 1900 nggak terlalu jauh juga sih. Iya. Masih bisa, masih bisa. Masih Mm. bisa. Cuman dia nanti dari 1800 mungkin ke 1770 masih ada di area-area situ terus nanti dia baru Oh, mantul lagi naik ke 1900. Tapi reboundnya ini belum confirm, oh, iya, iya. belum Siap-siap. confirm. Terima kasih Pak. Iya, Pak Julian. Eh, eh, Tadi dari Mas apa nih? Handian Dimas. Nanti kalau ada mau ikut lagi, Pak. Oke, daftar aja ya. Nanti kalau saya buka kelas langsung buru-buru. Kadang suka cepat penuhnya. Karena satu batch itu nggak rame. Karena kalau kelas online itu agak berat juga kalau terlalu banyak orang. Ya kan? Karena kita sistem metode pengajaran itu eh, one by one. Artinya ya memang saya kasih soal, saya ajarin satu orang satu apa namanya? Satu versus satu gitu ya. One versus one gitu. Jadi satu-satu saya bimbing gitu. Jadi lama, memang lama. Yang kemarin itu batch 2 aja dari jam 9 pagi, makan siangnya itu jam setengah 3 sore. Itu batch 2 ya. Batch satu itu makan siangnya setengah 2. Istirahat cuma setengah jam. Nah, terus mulai lagi. Nah, batch satu itu selesai jam 6 sore. Karena udah maghrib kita stop. Sementara kalau batch 2 tuh agak tembus sampai jam setengah 7 lewat. Kalau nggak di stop ya masih jalan terus. Ya, jadi kalau kalau rame gitu satu kelas sampai 8 orang, 10 orang, wih, bisa ini nih, bisa sampai malam kita, sampai jam 9. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya, cuman artinya gini ya, kalau ikut di kelas Pancasona atau di ST Academy, itu bukan berarti selesai satu kali pertemuan selesai selamanya gitu. Enggak. Jadi tetap nanti digabung di ST Academy ya, di grup ST Academy, lalu nanti kita bisa terus berkomunikasi di sana. Bisa ada juga materi-materi tambahan, kelas-kelas terus tambahan dari menggunakan Zoom gitu. Dan juga bisa bertanya bebas kalau di ST Academy ya. Terkait seputaran dengan materi dan metode yang kita pakai.
Oke, Pak Roland nanya soal DSFI. Ini memang tadi pagi digorengnya cukup lumayan, sampai 106, tapi dibantainya juga lumayan juga ya. Sadis ini, kategori sadis. Tapi yang sadis gini juga besok bisa diangkat lagi nih Pak Roland. Ya, kalau Pak Roland mau gambling, ini gambling lah kategorinya ya. Ini Pak Roland bisa coba apa? eh ya ini gambling ya Pak Roland ya. Ya ini coba dideketin ke 86 deh. Dideketin ke 86. Besok tuh tahu-tahu diangkat lagi nih di 95 gitu ya. Nah, udah untung berapa tik udah buang aja. Gitu ya, DSFI. Ya, oke kata Pak Roland ya. Sip ya. Pak Roland juga tadi ambil Mina rupanya ya. Udah kena trailing stop di 170 berarti udah cuan ya. Kalau TS berarti cuan. Oke ya. Raja. Oh, ternyata Pak Julian juga di Raja nih ya. Tadi udah ya? Udah dibahas belum? Sudah Pak. Udah ya? Sudah tadi sudah dibahas. Raja udah ya. Oke deh. Ya, kira-kira gimana? Ini karena udah mau jam 2, justru malah udah live trade kita. Ya, jadi kalau kalau saya sih sebetulnya untuk live trade tidak ada masalah ya. Dari pagi pun juga bisa asal sinyal kuat. Masalahnya nih iPod ini sinyalnya jelek banget ini. Bukan sinyal tapi servernya ya. Jadi kalau lagi Iya. opening itu, wah, payah deh lemot bareng sama apa namanya nih Zoom gitu ya. Data inputnya gede banget, wah udah deh. Kelar. Yang ada lockout terus. Bener bisa aja. Kalau mau ya nanti pakai itu yang apa teleconference yang di apa Telegram itu bisa aja sih itu lebih enteng. Cuman suara doang jatuhnya. Bisa. Untuk live trade biasa gitu. Cuman tuh rata-rata saya bikin live trade itu kalau udah di advance. Karena kan yang bisa kita garap kan saham-sahamnya tuh saham-saham yang harian ya. Ya yang volatile gitu, yang volatil. Jadi itu kan ya harus belajarnya sampai advance dulu. Tapi ya awal tetap harus yang basicnya dulu ya. Pancasona tingkat 1, nanti setelah itu baru kayak Parolan nih mau naik tingkat 2 udah nggak sabar. Ya nanti tunggu rame-rame nih, tunggu Pak Julian masuk dulu lah. Pak Julian masuk dulu Pancasona tingkat 1, nanti temenin Parolan di tingkat 2. Iya, siap. Siap ya. Oke. Ya Iya. rasanya jam 2 cukup dulu ya, bisa lanjut dulu Oke, tradingnya. cukup. Ya, mudah-mudahan nanti bisa cuan dan besok nanti kita coba buka lagi kelas untuk apa namanya Zoom meeting ini. Ya, kita bahas lagi saham-saham yang menarik untuk Iya. sesi-sesi berikutnya di tanggal berikutnya ya. Apalagi Iya. nih yang di chat masih ada aja nih. Oke, thank you semua ya, Mas Taufik, Bu Lili, Bu Nat, semua ya. Ya, terima kasih banyak Pak Julian dan juga semua yang udah ikut, Mbak Meita dan Pak Roland, ya, dan semua teman-teman yang nggak bisa saya sebut. Kita jumpa lagi besok ya. Oke? Oke, siap. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Yo, Bapak. selamat siang. Ya.